Nah, di dalam bagian inilah saudara, hasrat bagi Tuhan tidak bisa di stop ketika manusia mencoba meragukan atau menghalangi. Hasrat bagi Tuhan kadang-kadang itu tidak bisa siapapun juga menunda. Kenapa? Hanya pribadi orang itulah yang paling mengerti kehendak Tuhan. Maka kalau orang mengataskan apapun atas nama Tuhan, kita udah gak bisa berani ngomong. Pak, aku ingin berbuat ini karena Tuhan perintahkan. Karena Tuhan, udah kita orang tua apa? Ngeri sekali. Paling kita tanya, Tuhan yang mana? Kok nggak menggerakkan papa? Aku menyatakan cinta kepadamu karena Tuhan menggerakkan saya. Wih, pasangan itu pasti ngeri. Tapi dia pun harus uji, Tuhan yang mana? Tuhanmu. Tuhan perasaanmu, Tuhan keinginanmu. Tapi dalam bagian ini banyak orang tidak berani meragukan iman daripada Daud. Saul pun tidak berani. Kenapa? Karena Saul sudah berkali-kali dilayani oleh Daud. Daud terpilih menjadi pelayan Saul. Daud terpilih menjadi pemain musik Saul. Maka kalau ada Daud, damai mengalir untuk Saul. Kalau ada Daud, semuanya beres. Dan semua sudah teruji. Jadi pada saat itulah Saul, silakan Daud, lakukanlah apa yang kau ingin lakukan. Pakailah perkakas senjata yang aku miliki. Semua. Nggak bisa, tubuhnya kecil. Semuanya berat. Dia tidak punya pengalaman itu semua. Dia ingin pakai pengalaman ketika dia menghadapi di padang gurun, padang belantara, menghadapi singa, menghadapi daripada beruang, hanya pakai senjata umban itu sendiri. Nah, di sini maka saudara, setiap hasrat harus diuji. Jawabannya iya. Setiap keinginan harus diuji. Jawabannya iya. Untuk apa? Mengetahui komitmen dan keteguhan hatimu sampai sejauh mana. Itu penting sekali. Jadi keinginan perlu diuji. Supaya bisa tahu keinginanmu itu adalah sesuatu yang memang engkau sudah kaji. Sudah engkau analisa. Bahkan ada analisa resiko. Ada analisa dampak. Ada analisa keuntungan, ada analisa kegunaan, ada analisa yang lain, silakan. Tapi yang dianalisa oleh Daud hanya singkat. Aku berperang supaya Tuhan yang hidup, itu nyata. Dia tidak punya analisa kerugian, dia tidak punya analisa keuntungan, dia tidak punya analisa faedah dan lain. Dia punya analisa, pokoknya Tuhan yang hidup harus dinyatakan. Maka ketika Goliat lihat Daud, kira-kira apa analisa dia? Hah? Anak kecil? Mana pedangmu? Mana senjatamu? Cuma seperti umban ketepel. Aduh, anak kecil. Gak salah. Jadi dalam bagian ini, saudara, kadang-kadang orang Israel menganalisa Goliat salah. Karena tinggi, besar. Goliat menganalisa orang Israel yang badan-badan kecil juga salah. Jadi saudara, hati-hati dengan kesalahan fenomenologi. Meremehkan sesuatu, itu sudah awal kekalahan dalam aspek nilai pertandingan. Saya ulangi. Meremehkan sesuatu lawan kita, itu sudah awal kekalahan kita. Maka di dalam satu pertandingan, kita selalu berpikir yang kita lawan ini orang pinter. Yang kita lawan punya pengalaman. Yang kita lawan punya taktik. Yang kita lawan punya strategi. Maka kita harus siap dengan kelebihan kekurangan kita. Kita harus siap juga melawan setiap kelebihan kekurangan daripada lawan tanding kita. Sehingga kesiapan itu membuat kita punya fokus. Dan kesiapan itu membuat kita selalu punya kewaspadaan. Ternyata inilah titik kelemahan Goliat. Dia tidak tahu senjata yang dipakai oleh Daud itu hanya seperti batu yang kecil, tetapi punya kekuatan daya dorong yang begitu kuat, dan waktu kena di dalam keningnya, semua langsung tembus. Dan ternyata dia belum pernah punya pengalaman berhadapan dengan senjata umban. Dia bisa berperang mengalahkan orang pakai senjata, pedang, pisau, semua bisa dikalahkan.
tapi ternyata pakai senjata yang kecil tetapi punya kekuatan yang dahsyat. Dia tidak punya pengalaman itu. Nah, disinilah saudara kita lihat Daud, keberanian dia sungguh luar biasa. Jadi pada waktu diuji, diragukan, dia tetap ngotot. 5. Hasrat Daud melawan Goliat itu suci. Jadi bukan karena tertarik dengan harta, bukan tertarik karena ingin menikahi anak Saul, bukan tertarik supaya keluarganya bebas pajak. Tidak. Waktu dia dialog dengan Saul, dia tidak tertarik itu semua. Dia hanya menyatakan bahwa Goliat sudah menghina tentara Allah yang hidup. Jadi dia ingin menyatakan kebesaran Allah. Itu adalah sesuatu yang murni. Jadi dalam bagian inilah saudara, setiap kita, bagaimana kita tahu keberanian kita didorong oleh hasrat yang murni. Waktu engkau melakukan itu semua, engkau tidak berpikir seperti ingin dapat harta. Engkau tidak berpikir ingin mendapatkan kenikmatan. Engkau tidak ingin berpikir ingin dapat kemudahan. Jadi bagi saya saudara, harta itu adalah daya tarik dunia. Perempuan, daya tarik kenikmatan. Bebas pajak itu daya tarik untuk kita hidup bebas. Maka pada engkau tertarik dengan ini semua, hati-hati. Ini bisa titipan setan, membuat keberanian kita tidak menjadi suci. Maka orang dalam bisnis ada unsur spekulasi, itu boleh. Tapi spekulasi yang dianalisa dalam teks dan konteks, itu perlu menjadi pertimbangan. Dan ada analisa kerugian, ada analisa kegagalan, itu juga perlu. Tetapi yang lebih penting lagi, analisa apakah ini kehendak Tuhan tidak. Maka dalam bagian inilah saudara, saya melihat berapa macam model daripada bisnismen ketika COVID. Tapi mungkinkah ada anak Tuhan dalam situasi ini memanfaatkan kondisi, memanfaatkan kelemahan negara, memanfaatkan kelemahan daripada setiap birokrasi, dia main? Mungkin. Pertanyaannya, bagaimana respon kegelisahan dia? Maka ada tipe anak kedua. Ada anak Tuhan yang sempat mengambil proyek pengadaan. Barang-barang diperlukan untuk mengatasi COVID. Tapi setelah dia tahu juga ternyata pemerintah sudah diperintahkan oleh Jokowi untuk mengadakan pembelian, setelah itu dia stop. Karena ketidaktahuan. Pertanyaan kita ketiga. Kalau yang pertama, anak Tuhan ini peka. Masa untuk mengatasi COVID pandemi, saya seperti memancing ikan di air yang keruh. Dia stop. Kalau dilihat daripada untung, ini menarik. Tapi dilihat secara hati nurani, dia gelisah. Dia tidak lakukan. Dipancing lagi proyek yang lain, dia tetap nggak mau pengadaan. Kenapa? Karena ini untuk umat, untuk anak bangsa, dia tidak mau. Tapi ada tipe anak Tuhan yang kedua, karena ketidaktahuan sempat belanja, dan akhirnya sempat banyak semuanya masuk, tapi karena setelah itu tahu, dia stop. Pertanyaan saya ketiga, bagaimana kalau ada anak Tuhan tahu ini peluang, dia tidak berpikir bagaimana orang susah, pokoknya manfaatkan, kerjasama dengan pemerintah, nggak peduli fee-nya, yang penting untung, tetap dia lakukan. Saya tanya, yang ketiga ini, anak Tuhan bukan? Yang belum jadi usahawan susah jawab ya. Dari analisa ini saudara, kalau dia sudah tahu, justru dalam situasi Indonesia yang sulit ini kita harus menjadi seperti Esther. Kita harus seperti menjadi bintang yang terang. Tapi dia tetap melakukan karena patokan standar yang penting uang, 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 uang. Ini peluang, peluang, peluang. Orang lain buntung, yang penting aku untung. Kalau akhirnya saudara, apapun hasrat kita, patokannya adalah uang. Ini menunjukkan kita tidak punya iman. Tapi dengan dua bagian ini yang saya lihat secara fakta sendiri, ada anak-anak Tuhan di sekitar kita melakukan dua macam ini. Ini adalah bukti orang-orang yang sungguh ada dalam Tuhan, punya takut akan Tuhan.
Saya tanya, saudara, apakah kekayaan sumber kebahagiaan kita? Apakah kenikmatan sumber kebahagiaan kita? Apakah kebebasan kita sumber kebahagiaan kita? Tidak. Yang membuat kita bahagia jikalau hidup kita ditopang Tuhan, dipelihara Tuhan secara hati nurani. Jadi dalam bagian inilah saudara, saya percaya sekali motivasi gerakan iman daripada Daud. Itulah yang mengalahkan seluruh apa yang ditawarkan oleh Saul. Dia tidak tertarik dengan sayembara itu. Dan bahkan dia tidak ada bargaining. Saul, aku mendengar engkau ingin memberikan kekayaan. Aku tanya, berapa jumlahnya? Aku dengar engkau ingin memberikan putrimu. Putri yang mana? Engkau banyak putri. Yang itu kurang menarik. Cantik tetapi beruang. Ya kan? Hatinya jahat. Bargaining. Kata engkau ingin bebaskan pajak daripada keluargaku. Sekarang, bolehkah pamanku juga dibebaskan? Nggak ada bargaining itu, saudara. Jadi dalam bagian inilah, saudara, apa yang dikerjakan oleh Daud itu murni gerakan iman, dan murni karena dia punya kapasitas untuk melakukan itu, dikaitkan untuk menyatakan Tuhan itu hidup. Jadi kembali saya katakan, mari kita, apapun yang kita lakukan, untuk menyatakan Tuhan itu besar. Kalau ada bonusnya, uang. Kalau ada bonusnya, faidah, kenikmatan. Kalau ada bonusnya, satu kebebasan. Anggapnya itu sesuatu yang bukan prioritas. Itu namanya bonus. Tetapi itu dikembalikan lagi untuk Tuhan. Nah, itu yang benar. Pertanyaan terakhir. Dari mana asal keberanian Daud bagi Tuhan? Anak kecil berani karena unsur mau mencoba. Mengembangkan curiosity. Sehingga anak itu dalam perkembangannya karena punya nilai eksplorasi. Ya. Anak semuanya begitu. Jadi kalau anak dibesarkan dalam keadaan ditakutkan, dikhawatirkan, pasti anak itu punya aspek inferiority. Jangan lakukan, gini-gini, jangan lakukan. Apalagi kekhawatiran, ketakutan dikaitkan. Kalau engkau lakukan itu ada jin, ada setan, ada ini, ada. Akhirnya anak kita tuh anak inferiority. Apalagi dari kecil dibilang, kamu kalau nggak makan ditangkap Pak Polisi. Ngelihat polisi merinding. Di depan tuh ada polisi, ada apa ya gitu. Udah merinding duluan. Kenapa? Karena dari kecil nggak sadar ditakuti dengan Pak Polisi. Ya, dikit-dikit kalau sudah kamu nggak makan, hati-hati nanti dicubit sama gondoruo. Kalau sakit. Ya kan? Jadi makan. Akhirnya kalau tanya apa tuh gondoro? Gondoro tuh yang gelap-gelap, yang bergerak. Akhirnya takut dengan kegelapan. Kenapa? Diracuni dengan sesuatu untuk mencapai tujuan, tapi ada unsur ketakutan, kekhawatiran ditancapkan. Ini pendidikan yang salah. Kalau saya melatih anak saya, berani dulu di depan. Bukan ketakutan dulu. Pengalaman anak saya itu bisa mengenal apapun tuh dari kita orang tua, parents. Sehingga saya ajarkan anak saya berani dulu. Berpikir positif dulu. Setelah itu kita orang tua arahkan. Ya. Ada orang tua kadang-kadang takut dulu. Anak-anak saya tanya, Pak, kenapa kok kami bayi-bayi masih kecil udah kasih ular? Pegang dan segala sesuatu. Ya pasti kita orang tua juga tahu dong. Ular yang kita kasih ke anak kita pegang dan mereka mainin adalah ular yang sudah teruji kejinakannya. Tapi saya pun jadi pendamping, melihat respon ular itu juga secara nilai gerakan kepalanya nyerang nggak, attack nggak. Saya juga kondisikan. Anak saya kecil juga saya ajak mereka naik air terjun. Ya. Naik jalan 1 jam, 2 jam. Ada yang digendong gitu. Jadi bagi saya saudara, itu adalah sesuatu pelatihan supaya apa? Anak dilatih dulu confidence. Kepercayaan diri. Sehingga jangan ditanamkan anak dikit takut. Jangan. Saking beraninya anak saya, siapa yang jatuh naik sepeda dari lantai 4 lantai 3? Airin ya? Elden ya? Airin, ya. Saking beraninya naik sepeda pun nusep ke lantai bawah, Sur. Ya, kita itu pasti kita kena lengah juga orang tua. Tapi dalam bagian itulah, Saudara, memang anak itu punya aspek curiosity, keingintahuan.
Tetapi saudara, semua keberanian itu tidak muncul dengan langsung jadi bagi Tuhan. Pasti ada proses. Maka di sini kita melihat saudara, proses latihan dari Tuhan ketika Daud menjadi gembala. Itu terbukti. Ketika menjadi pelayan Saul, itu terbukti. Kita lihat. Hasil pembentukan karakter dan sikap hati Daud sangat terlihat pada waktu dia bersaksi kepada Saul. Bagaimana dia mengalahkan singa dan beruang dengan hanya bermodalkan umban senjatanya. Jadi dalam bagian inilah saudara, saya percaya sekali saudara, cara Daud dilatih Tuhan menghadapi singa dan beruang adalah sesuatu bukan karena dia nonton YouTube. Baca apa titik kelemahan singa dan beruang, akhirnya coba-coba. Tidak. Itu adalah dikerjakan dalam niat tanggung jawab dia. Untuk kambing domba yang dia percaya, tidak boleh ada satupun yang terluka. Maka pada waktu dia mengalahkan singa dan beruang, itu adalah sesuatu latihan daripada Tuhan. Yang pasti umban itu dia coba-coba dulu, coba terus. Akhirnya pada waktu itu sudah terlatih, berhadapan dengan singa dan beruang. Waktu real, semua sudah terlatih dan bisa dikalahkan. Jadi dalam bagian inilah saudara kita melihat karakter dan sikap hati daripada Daud adalah seseorang yang memang Tuhan sudah latih di lapangan. Tidak dilihat karena dia nggak perlu pujian. Tidak perlu disorak-sorai karena memang tidak ada yang mengsorak-sorai. Jadi semua yang dikerjakan itu murni dalam nilai tanggung jawab supaya dia menjadi anak yang dihandalkan. Bahkan ketika Eliab berkata, mana kambing dombaku? Yang 2-3 ekor itu. Pasti engkau tinggalkan. Karena dititipin semua kepada Daud untuk digembalakan. Jadi dalam bagian inilah saudara, Daud teruji dalam perkara yang kecil. Sampai diizinkan menghadapi perkara yang besar. Maka kalau kita saudara sebagai seorang anak, engkau ingin berkembang, mendapatkan perkara yang besar. Perkara yang besar tinggal tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Ketika Daud akhirnya menghadapi momentumnya, menghadapi Goliat, itu waktu dan cara Tuhan. Tapi tugas kita siapkan diri sejak dini. Kalau kau ingin menjadi seorang entrepreneur, seorang businessman, dalam masa-masa pandemi ini belajar lihat semua orang yang bisa eksis. Pemerintah mengatakan, dan banyak orang-orang reform juga mengatakan, kalau bisnis yang kena dampak daripada COVID, kita bisa eksis sampai November, itu sudah survive luar biasa. Kalau kita bisa mempertahankan pegawai kita tidak pecat, kita terus bisa peres mempertahankan mereka walaupun tidak banyak keuntungan, tapi bisa mempertahankan mereka, itu sudah tanggung jawab yang luar biasa. Pecat itu gampang, rumahkan itu gampang. Tapi etika kita orang Kristen sebagai seorang pengusaha, masakah kita berpikir untung saja baru kita pertahankan, berpikir kita rugi tidak mau pertahankan, itu tidak baik. Nah di sini kita lihat lagi saudara, seorang karakter businessman Kristen bukan hanya memegang pegawai ketika ada untung, tapi ketika dia sudah dapat untung tetap pegang pegawai, tapi dari untung itulah yang sudah disimpan dia coba atur. Itulah sikap seorang businessman yang baik. Nah di sini saudara kita belajar, Daud dilatih Tuhan dengan sangat-sangat proses waktunya, ketekunannya, ujiannya, hasilnya semua jelas. Dan ketika dia terpilih menjadi pelayan untuk Saul, dia pun tidak sombong. Dikatakan setelah dia pulang pun di sini aspek yang kedua. Pulang daripada melayani Saul, dia tetap pulang memperhatikan kambing domba. Apa artinya? Artinya sebelum dia pergi menghadapi Saul, semua kambing domba sudah diatur dengan baik, dititipkan kepada pengawal yang lain. Setelah itu dia pergi melayani Saul. Setelah dia pulang, dia kembali lagi, tengok semuanya itu. Nah di sini kita belajar, semakin diberi tanggung jawab Daud, tapi dia tidak pernah lari daripada tanggung jawab dia utama. Artinya, Daud sangat bisa dihandalkan sebagai anak dan pelayan Saul. Tidak ada dalam pikirannya konsep kanibal. Papa, aku sekarang sudah jadi pelayan Saul. Pilihlah orang lain untuk melayani kambing
domba. Pilihlah. Tidak, saudara. Selama dia bisa mengerjakan apa yang dia bisa, semuanya dikerjakan. Kenapa, saudara? Karena nilai komitmen. Ya, karena nilai apa? Komitmen. Nah, jadi saudara, dalam bagian nilai setiap kita belajar, jangan menjadi orang yang cepat puas diri. Daud dari seorang gembala menjadi pelayan yang penting daripada Saul. Tidak korbankan yang ini. Semua dikerjakan tetap dengan komitmen, dengan satu nilai kefokusan dan tanggung jawab. Dan pada waktu Saul minta, bagaimana Daud ada terus di istana. Itulah permintaan yang baik. Ternyata Daud sendiri menganggap dia punya tanggung jawab kepada orang tua. Dia tidak gila dengan sarana. Dia tidak gila dengan segala sesuatu. Semua harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Nah, disinilah kita belajar, saudara. Keberanian Daud bagi Tuhan adalah proses latihan yang secara tidak langsung diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan melihat hati mutiara iman daripada Daud. Setia dalam perkara yang kecil. Bahkan di dalam bagian ini, saudara, kita bisa melihat juga Daud adalah pemain kecapi yang handal. Saya tanya, lesnya di mana? Saya tanya, lesnya di mana? Nggak ada lesnya di tempat resmi, bener kan? Di mana dia latihannya? Dia latihannya pada waktu mengembalakan kambing domba. Jadi di situ, saudara, kita melihat orang yang disebut definisi Pak Tong, yang disebut orang jenius dalam definisi Pak Tong, adalah orang yang bisa mengembangkan diri dalam standar yang melampaui standar. Itu jenius bagi definisi Pak Tong. Dan kedua, Pak Tong mengingatkan kita, orang yang jenius adalah orang yang bisa berkembang, menemukan sesuatu yang baru dalam musik, dalam bernyanyi, dalam aspek apapun. Dia punya sesuatu yang baru yang orang lain belajar daripada dirinya. Itu jenius. Jadi saudara, setiap kita harus belajar. Iman pasti mencerdaskan kita. Iman yang benar tidak akan membodohkan kita. Jadi kita harus mengoptimalkan setiap anugerah dengan maksimum dikaitkan dengan Tuhan. Pasti kita bisa maju. Kesimpulan kita, iman Daud dilatih oleh Tuhan melalui nilai kerjanya atau tanggung jawabnya sebagai gembala dan pelayan daripada Saul. Semua dikerjakan dengan baik sampai Saul sangat mengasihi Daud awal mulanya. Keberanian Daud adalah keberanian yang suci karena berperang untuk menyatakan Allah itu hidup, bukan tertarik karena harta, kenikmatan, dan kebebasan. Jangan mudah tertipu dengan pendekatan fenomenologi, yaitu karena unsur yang kita lihat, karena unsur pengalaman yang kita pelajari pada orang lain, karena unsur kesadaran rasio, maka unsur fenomenologi ini menjadi patokan iman tidak berperang. Daud boleh melakukan fenomenologi, tapi semua ditaklukkan dengan iman. Jadi akhirnya, saudara, iman memimpin akan rasio, dan bukan sebaliknya. Rasio memimpin akan iman. Sedalam mungkin, seluas mungkin kajian kita itu baik. Ya. Kalau engkau menganalisa sesuatu dalam, tapi dalam kalau nggak luas kaku. Maka waktu engkau mendalami sesuatu, engkau komprehensif, luas. Akhirnya engkau punya nilai kedinamisan. Ya. Jadi disinilah kita belajar, saudara. Bagaimana seharusnya kita berani bagi Tuhan. Amin. Tapi jangan nekat ya. Berani bagi Tuhan kemana-mana lepas masker. Wis. Saya ini golongan yang percaya ada COVID. Tapi saya juga percaya COVID tidak ada. Iman saya yang ada. Wih, hebat. Akhirnya kita menjadi orang yang naif nanti waktu engkau sakit. Kita harus dengan real melihat COVID ini ada. Maka kita harus menjaga diri. Kita harus bisa mengontrol diri, kita mengatur diri, kita perlu pakai semua sarana-sarana prosedur, itu baik sekali. Yang intinya semua dikembalikan untuk Tuhan.
Ya, Tuhan memberkati kita semua.